Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadini, NIM 19020343. Di sini saya akan memaparkan tentang tugas akhir saya, yaitu ujian akhir auditing dengan dosen pengampu Ibu Iklimah Azhar SE/MSI. Nah, materi yang pertama yaitu tentang peranan auditing bagi suatu perusahaan. Audit sangat penting untuk dilakukan untuk sebuah perusahaan dengan tujuan penilaian atau pemeriksaan kebenaran atas semua transaksi yang telah dibuat oleh perusahaan yang dilakukan oleh pihak ketiga atau pihak luar perusahaan yang bersifat independen dan tidak memihak siapapun dalam perusahaan tersebut. Nah, maka dari itu perusahaan memerlukan adanya audit untuk mengetahui dengan jelas apakah laporan keuangan perusahaan sudah sesuai dengan jaminan kebenaran dan kewajaran. Nah, audit ini juga digunakan untuk mencari dan menemukan kecurangan serta kesalahan dalam perusahaan. Nah, seiring perkembangannya perusahaan pada saat ini, fungsi audit semakin berkembang dan penting, sehingga menimbulkan kebutuhan dari pemerintah dan investor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu tujuan auditing. Yang pertama itu, kita harus memastikan kelengkapan atau completeness. Audit dilakukan untuk memastikan bahwa semua transaksi yang telah terjadi dicatat atau dimasukkan ke dalam jurnal dengan segala kelengkapannya. Dan yang kedua, memastikan ketetapan atau accuracy. Kegiatan audit juga bertujuan untuk memastikan semua transaksi dan saldo perkiraan telah didokumentasikan dengan baik, perhitungannya benar, jumlahnya tepat, dan diklasifikasikan berdasarkan jenis transaksi. Nah, yang ketiga untuk memastikan eksistensi atau existence. Dengan adanya audit, maka pencatatan semua harta dan kewajiban memiliki eksistensi sesuai dengan tanggal tertentu. Dengan kata lain, semua transaksi yang dicatat sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. 4. Membuat penilaian atau valuation. Kegiatan audit juga bertujuan untuk memastikan bahwa semua prinsip akuntansi yang berlaku umum telah diaplikasikan dengan benar. Nah, selanjutnya itu ada juga membuat klasifikasi atau classification. Audit bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi yang dicatat dalam jurnal diklasifikasikan sesuai jenis transaksinya. Nah, yang selanjutnya memastikan ketetapan atau akurasi. Kegiatan audit juga bertujuan untuk memastikan bahwa pencatatan transaksi dilakukan sesuai tanggal yang benar, rincian dalam saldo akun sesuai dengan angka-angka buku besar, dan penjumlahan saldo dilakukan dengan benar. Membuat pisah batas atau cut out. Audit bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi yang dekat tanggal neraca dicatat dalam periode yang sesuai. Pencatatan transaksi di akhir periode sangat mungkin terjadi salah saji. Dan yang terakhir itu ada membuat pengungkapan atau disclosure. Audit juga bertujuan untuk memastikan saldo akun dan persyaratan pengungkapan yang berkaitan sudah disajikan dengan baik pada laporan keuangan serta terdapat penjelasan yang wajar pada isi dan catatan kaki laporan yang dibuat. Nah, materi selanjutnya itu tentang relevansi antara auditing dengan akuntansi. Subjek suatu audit biasanya berupa data akuntansi yang ada dalam buku, catatan, dan laporan keuangan dari entitas yang diaudit. Kebanyakan, bukti yang dikumpulkan dan dievaluasi auditor terdiri dari data yang dihasilkan oleh sistem akuntansi. Kriteria yang diterapkan untuk asersi akuntansi pada umumnya adalah kesesuaian dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu, seorang akuntan pada suatu perusahaan tidak harus mengerti tentang pengauditan, tetapi seorang auditor harus memahami tentang akuntansi. Nah, akuntansi menghasilkan laporan keuangan dan informasi penting lainnya, sedangkan pengauditan biasanya tidak menghasilkan data akuntansi, melainkan meningkatkan nilai informasi yang dihasilkan proses akuntansi dengan cara melakukan penilaian serta kritis atas informasi tersebut dan selanjutnya
mengkomunikasikan hasil penelitian kritis kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi dan auditing memiliki hubungan yang sangat erat karena proses akhir dari auditing bertujuan untuk menilai tingkat kewajaran penyajian pernyataan manajemen dalam laporan keuangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih perbedaan audit laporan keuangan dan audit operasional serta audit kepatuhan. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, audit laporan keuangan. Dalam audit laporan keuangan, sifat asersi yang diaudit adalah data laporan keuangan yang mencakup neraca, laba rugi, arus kas, dan perubahan ekuitas. Nah, sifat laporan audit yang dihasilkan adalah pendapat atau opini auditor tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu audit kepatuhan. Nah, dalam audit kepatuhan ini, sifat asersi yang diaudit adalah pernyataan atau klaim atas data yang dibuat manajemen telah patuh dan sesuai dengan kebijakan manajemen, UU, peraturan pemerintah, KMK, dan lain-lain. Kriteria yang digunakan dalam audit kepatuhan ini adalah kebijakan manajemen, hukum, peraturan, persyaratan dari pihak ketiga, dan lain-lain, serta sifat laporan auditor yang dihasilkan dalam audit kepatuhan ini adalah sejumlah ringkasan temuan dan tingkat keyakinan auditor tentang derajat kepatuhan klien atau manajemen dalam menyajikan laporan keuangan. Nah, yang terakhir, audit operasional. Audit operasional, sifat asersi yang diaudit mencakup data operasional atau kinerja yang dibuat oleh klien atau manajemen. Adapun kriteria yang ditetapkan adalah tujuan yang dibuat manajemen atau pihak berwenang dalam suatu perusahaan. Misal, anggaran perusahaan. Sifat laporan audit yang dihasilkan adalah laporan tingkat efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan serta rekomendasi perbaikan atau peningkatan kinerja atas sejumlah varian yang terjadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh. Yang pertama yaitu contoh auditor internal. Audit internal dapat disebut memegang tugas sebagai konsultan internal perusahaan. Auditor internal merupakan pegawai atau anggota dari organisasi yang diaudit. Auditor internal terlibat dalam audit kepatuhan dan audit operasional. Pelaksanaan dua jenis audit tersebut dapat digunakan organisasi untuk pengambilan keputusan terkait kepatuhan, efektivitas, dan efisiensi. Atas dasar itulah. Yang kedua, contoh auditor eksternal. Auditor eksternal biasanya adalah pihak yang bekerja baik secara perseorangan atau bagian dari suatu kantor akuntan publik yang memberikan jasa secara profesional kepada klien. Auditor eksternal biasanya mampu melakukan semua jenis audit karena pengalaman, pendidikan, dan pelatihan yang telah dimiliki. Melakukan pemeriksaan secara kontinu, sistematis, dan independen karena bentuknya sebagai orang ketiga. Melakukan kewajiban laporan keuangan perusahaan, fakta material diungkap dalam laporan tahunan, bekerja lebih adil dan objektif, memiliki akses cek pembukuan demi kepentingan informasi yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya yaitu contoh auditor pemerintah. Auditor pemerintah merupakan auditor yang bekerja untuk pemerintah dan digaji pula oleh pemerintah. Di Indonesia, auditor pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu auditor eksternal diampu oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, dan auditor internal dilakukan oleh BPKP, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu asersi manajemen. Asersi adalah representasi oleh manajemen secara eksplisit atau dengan cara lain yang terkandung dalam laporan keuangan yang dipakai oleh auditor untuk mempertimbangkan berbagai jenis kesalahan penyajian potensial yang mungkin terjadi.
Asersi manajemen adalah pernyataan yang tersirat atau tertulis oleh manajemen mengenai kelompok-kelompok transaksi dan akun-akun terkait serta pengungkapan dalam laporan keuangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang 10 standar auditing yang harus diikuti oleh akuntan publik. Nah, yang pertama itu ada kompetensi. Kompetensi itu ialah audit harus dilakukan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. Yang kedua, independence. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Yang ketiga, do professional care. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dalam cermat dan seksama. Yang keempat ada adequate planning and proper supervision. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan, asisten harus disupervisi dengan semestinya. Yang kelima ada understanding the entity, environment and internal. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang harus dilakukan. Serta yang keenam ada sufficient competent audit evidence. Ini tuh bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan, pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Yang ketujuh ada financial statement present in accordance, yaitu laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang ke-8 ada consistency in the application of GJP. Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang di dalamnya prinsipnya akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya. Dan 9 ada adequacy of informative disclosure. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. Dan yang ke-10 ada expression of opinion. Laporan audit harus memuat suatu pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diterima. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan dari jenis-jenis pendapat auditor. Yang pertama ada pendapat wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas suatu lembaga tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Nah, yang kedua itu ada opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas atau modified unqualified opinion. Auditor biasa menambahkan paragraf penjelas atau penjelasan lain dalam laporan auditnya. Tetapi, auditor paling tidak harus menemukan 3 hal, yakni kurang konsistennya suatu entitas dalam melaksanakan GJP, kedua, keraguan besar, dan yang ketiga, auditor ingin menekankan suatu hal. Lanjutnya yaitu
Ada pendapat wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan menyatakan secara wajar dalam semua hal material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sebuah perusahaan atau lembaga dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Yang keempat ada pendapat tidak wajar atau adverse opinion. Pendapat tidak wajar merupakan pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan. Dan yang kelima ada pernyataan tidak memberikan pendapat atau disclaimer opinion. Pendapat ini menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan suatu perusahaan atau lembaga. Opini ini dikeluarkan ketika auditor tidak puas akan seluruh laporan keuangan yang disajikan, baik dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal. Audit merupakan hal yang bermanfaat untuk dilaksanakan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan bukti audit. Nah, bukti audit atau audit evidence adalah segala informasi yang digunakan auditor untuk membuktikan apakah informasi yang diaudit sudah sesuai dengan kriteria tertentu. Nah, memperoleh sejumlah bukti audit yang berkualitas sangatlah penting untuk mencapai tujuan audit. Pengujian fisik atau physical examination merupakan bukti yang diperoleh lewat pemeriksaan secara fisik atau lewat perhitungan oleh auditor terhadap harta perusahaan. Misalnya, uang tunai, surat berharga, barang persediaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pentingnya materialitas suatu laporan keuangan bagi auditor dalam melaksanakan audit terhadap suatu perusahaan. Nah, mengapa materialitas suatu laporan itu penting? Karena tujuan dari penerapan materialitas menurut seorang ahli yaitu Arifuddin adalah untuk membantu auditor merencanakan pengumpulan bahan bukti yang cukup. Jika auditor menetapkan jumlah yang rendah, lebih baik banyak bahan bukti yang harus dikumpulkan daripada jumlah yang tinggi, tetapi sedikit pengumpulan bahan bukti. Peran konsep materialitas mempengaruhi kuantitas dan kualitas informasi akuntansi yang diperlukan auditor dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan bukti. Selanjutnya, jika auditor menduduki jabatan tertentu dalam perusahaan klien, independensi auditor tersebut akan berkurang atau hilang. Setujukah Anda? Kalau menurut saya setuju jika auditor menduduki jabatan tertentu dalam perusahaan klien. Ya, karena independensi auditor tersebut akan berkurang atau hilang. Di dalam sebuah perusahaan yang ia tempati pasti memiliki kekurangan yang sudah diketahui terlebih dahulu, sehingga untuk keberlangsungan perusahaan tersebut dalam kegiatan operasional, seorang auditor akan memihak perusahaan di mana tempat bekerjanya. Menduduki jabatan yang sangat penting dalam perusahaan membuat auditor harus tetap berada dalam posisi tersebut, sehingga ketika dilakukan audit, independensinya akan terpengaruh. Independensi merupakan suatu sikap yang harus dimiliki auditor. Materi yang terakhir ialah tentang Kode Etik Akuntan Indonesia, mengatur mengenai kerahasiaan informasi yang tercantum dalam kertas kerja. Seorang akuntan publik harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya selama penugasan profesional dan tidak boleh terlibat dalam pengungkapan fakta atau informasi tersebut bila ia tidak memperoleh izin khusus dari klien yang bersangkutan, kecuali jika dikehendaki oleh hukum atau negara atau profesinya. Meskipun kertas kerja klien serta atas biaya klien, hak pemilikan atas kertas kerja tersebut sepenuhnya tetap berada di tangan akuntan publik, bukan milik klien atau pribadi auditor. Karena kertas kerja audit
tidak hanya berisi informasi yang diperoleh auditor dari catatan klien saja, tetapi berisi pula program audit yang akan dilakukan oleh auditor. Maka tidak semua informasi yang tercantum dalam kertas kerja dapat diketahui oleh klien. Karena sifat kerahasiaan yang melekat pada kertas kerja audit, auditor harus menjaga kertas kerja dengan cara mencegah terungkapnya informasi yang tercantum dalam kertas kerja kepada pihak-pihak yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, organisasi pemeriksaan harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang wajar mengenai pengamanan dan penyimpanan dokumentasi pemeriksaan selama waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan SA. Dengan demikian, jelas bahwa tidak semua kertas kerja dapat menjadi konsumsi publik. Terdapat banyak aturan dan kode etik yang membatasi penggunaan kertas kerja oleh pihak-pihak tertentu termasuk auditor yang membuat kertas kerja audit. Adanya pembatasan ini bukan berarti membatasi ruang gerak dari para profesional yang bekerja di dalamnya, tapi lebih melindungi tidak hanya terkait data dari klien tetapi juga auditor itu sendiri. Baiklah, sekian pemaparan atau materi dari ujian akhir saya mengenai auditing 1. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.